Oke, jadi sekarang nomor ini ya, nomor 29. Nomor 29 itu yang ini. Nah, ini kan pola pertama itu 1, pola kedua itu ada 3 bulatan, pola ketiga itu ada 6 dan seterusnya. Nah, kalau kamu lihat nih polanya itu gini ya. Pola pertama itu kan 1, pola yang kedua itu yang ini itu ada 3. Nah, dapatnya di mana? Ini yang baris paling atas 1, baris yang bawahnya 2, berarti 1 tambah 2. Nah, kalau pola yang ketiga itu ada 6. Kira-kira gimana cara dapat 6-nya? Ini paling atas kan 1 ditambah yang tengah 2, baris kedua, baris yang terakhir 3, berarti 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 3. Pola keempat juga sama, paling atas 1, yang baris kedua 2, berarti 1 tambah 2, kemudian di bawahnya 3 tambah 3, kemudian paling bawah tambah 4 gitu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau kamu lihat polanya itu, kalau pola kedua diakhiri dengan tambah 2, pola ketiga diakhiri dengan tambah 3, pola keempat diakhiri dengan tambah 4, pola kelima berarti diakhiri dengan tambah 5, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, kalau begitu kalau pola ke-12 berarti sama, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sampai ditambah 12 gitu ya. Nah, ini kamu bisa jumlahin manual nih, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 12. Tapi ini ada rumusnya. Rumusnya gimana? Ini namanya S12. S12 itu yang pertama 1 ditambah yang paling terakhir yaitu 12 dibagi 2, kemudian dikali ini kira-kira ada berapa nih angkanya nih? Karena dia ada sampai tambah 12, berarti angkanya harusnya ada 12 kali 12 berarti gitu ya. Nah, terus habis itu kamu coret nih, ini jadi 6 gitu ya, sama dengan 1 ditambah 12 berarti 13 dong, dikali sisa dikali 6, berarti ini 8, 7, jadinya 78 jawabannya. Berarti kalau pola ke-12 itu adalah 78 gitu ya, 78. Nah, sebentar saya lihat dulu soalnya yang berikutnya ya. Nah, kalau misalnya nanti kamu ada pertanyaan, kamu bisa WA Mister ya. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, nanti jawabannya adalah 78. Jadi pola ke-12 itu ada 78 titik. Kemudian nomor 30, salah satu faktor dari ini 6x kuadrat dikurang 7x dikurang 20. Nah, ini salah satu faktornya gimana? Nah, kalau kamu disuruh mencari faktor, kamu cari dua bilangan. Bilangannya itu syaratnya apa? P ditambah Q itu harus sama dengan yang di tengah ini. Harus sama dengan ini yang di tengah, koefisien dari X. Berarti koefisien dari X itu min 7. Kemudian syarat yang kedua itu P dikali dengan Q itu harus sama dengan yang ini dikali dengan yang belakang. 6 dikali minus 20 berarti minus 120 gitu ya. Nah, sekarang kamu cari kira-kira bilangan apa yang ditambahin sama di minus 7 kalau dikaliin 120. Nah, cara paling gampang kamu ambil dulu yang kalinya, P kali Q sama dengan minus 120. Nah, kamu cari pasangan bilangan yang kira-kira dikali 120. Ya paling gampang ya 12 dikali minus 10 gitu ya. Nah, 12 kali minus 10 kan 120. Ataukah ya ini pasangan berikutnya, 12-nya kamu bagi 2, 6. Kalau 12 bagi 2 berarti 10-nya dikali 2 dong, berarti dikali 20 gitu ya. Nah, ataukah dari atas yang 12-nya kamu kali 2 berarti 24 dikali, berarti kalau 12-nya dikali 2 berarti 10-nya dibagi 2 gitu ya, berarti minus 5. Nah, ini kalau ya bagi 2. Nah, terus atau ini apa, 24-nya dibagi 3. 24 bagi 3 berapa ya? 24 bagi 3 itu sama dengan 8 kalau nggak salah. Nah, kalau 24-nya dibagi 3, 5-nya dikali 3 berarti 15, minus 15 gitu ya. Nah, ya sudah, tinggal kamu cari nih. Ini kan pasangan bilangan kalau dikaliin sama dengan minus 120. Nah, kira-kira dari semua pasangan ini
pokoknya cari semua ya. Itu yang kalau ditambahin sama dengan minus 7 yang mana? 12 kalau ditambahin minus 10 itu sama dengan 2, berarti bukan. 6 kalau ditambahin minus 20 itu sama dengan minus berapa ya? Min 18. Bukan berarti, karena harus jawabannya minus 7. 24 kalau ditambahin minus 5 itu sama dengan 19. 8 kalau tambah minus 15 sama dengan minus 7. Berarti yang ini dong. Karena yang dicari hasilnya minus 7. Gitu ya. Berarti P-nya 8, Q-nya minus 5. Nah, kalau kamu sudah ketemu P dan Q, berarti kamu langsung buat sini nih. 1/6 dikali 6 itu dari mana? 6 itu dari sini. Kalau di sini 3, kalau koefisiennya X kuadrat itu 3, berarti 1/3. Gitu ya. Kalau 6 itu ngikutin yang koefisien X kuadrat. Nah, kemudian di sini harus tetap 6X karena kamu ketemunya P sama dengan 8, Q sama dengan minus 15. Berarti di sini tambah 8. Kemudian dikali 6X, ini 6 ini selalu ngikutin yang ada di sini. Kalau di sini 3, ya ini juga 3. Nah, ditambah Q, berarti dikurang 15, tambah minus 15, berarti kurang 15, gitu ya. Nah, setelah itu, yang ini, kamu faktorin nih. Ini kan 6, ini 8. Nah, 6 dan 8 itu bisa difaktorin, dikeluarin 2, karena 6 itu bisa bagi 2, 8 juga bisa bagi 2. Jadi 1/6 kali 2 kali, ini kalau dibagi 2 jadi 3X, 8 kalau dibagi 2 itu jadi 4. Nah, sekarang yang ini juga bisa difaktorin nih. 6 sama 15 itu bisa dibagi 3, sama-sama bisa dibagi 3, berarti 3 kali 6 kalau dibagi 3 berarti sisa 2X dikurang 15 kalau dibagi 3 itu sisa 5, gitu ya. Nah, sekarang kamu tinggal kali-kali tuh. 1/6 kalau 2 dikali 3 berarti kali 6 dong. Nah, kali 6 ya. 3X ditambah 4, 2X kurang 5. Sekarang yang ini itu habis coret. Nah, sisa 1 kalau depan gak usah ditulis. Jadi 3X ditambah 4 dikali 2X kurang 5. Jadi inilah faktornya. Nah, berarti jawabannya adalah 3X tambah 4. Karena yang ini doang ada pilihannya. 3X tambah 4. Kalau 2X tambah 5 dikurang 5 ada ya, berarti itu juga faktornya, gitu ya. Oke, itu nomor 30. Ini nomor 30 ya. Nomor 30. Sekarang masuk di nomor 31. Sekali lagi, kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu bisa WA Mister ya. Tapi kalau Mister lagi sibuk, ya kamu harus tunggu. Gitu. Kalau Mister gak sibuk, ya Mister langsung jawab. Nah, sekarang hasil dari 3 ini 31 ya. 3 per 2X, salah nih. 2X dikurang 3 ditambah 5 per X tambah 4. Gitu ya. X tambah 4 sama dengan. Nah, ini kalau soalnya seperti ini ya kamu samain penyebutnya dulu. Kalau samain penyebutnya itu ya kamu kali dua penyebut ini. Berarti ini supaya penyebutnya sama. Nah, ini berarti penyebutnya 2X kurang 3 kali X tambah 4. Ini juga sama. 2X kurang 3. Ini X tambah 4. Gitu ya. Nah, terus ini kan tadinya itu penyebutnya hanya 2X kurang 3. Nah, berarti di sini ada perubahan, dikalikan dengan X tambah 4. Berarti atasnya juga harus dikali X tambah 4. Karena di bawahnya dikali X tambah 4. Sama juga dengan yang ini. Ini kan tadinya cuma ada X tambah 4. Nah, berarti di sini itu dikali dengan 2X kurang 3. Berarti atasnya juga dikali dengan 2X kurang 3. Gitu ya. Nah, ini kamu kali pelangin lagi nih. 3 kali X berarti 3X ditambah 12 dibagi. Ini penyebutnya masih tetap sama. 2X kurang 3 X tambah 4. Gitu ya.
tambah. Ini juga dikali pelangi. Jadi 10x dikurang 15 per 2x kurang 3 kali x tambah 4. Gitu ya. Nah, terus karena penyebutnya sudah sama, bisa kamu gabungin yang atas. Berarti 3x ditambah 10 jadi 13x. 12 dikurang 15 jadinya kurang 3. Yang bawahnya ya sama, jadi tulis salah satunya aja. Tulis salah satunya, tapi kamu langsung kali pelangi aja. Atau ini deh, 2x kurang 3 kali x tambah 4 gitu ya. Nah, karena di pilihannya itu yang bawahnya itu di apa? Di expand ya, apa expand ya? Ya pokoknya nggak ada kurungnya gitu, nggak jadiin perkalian. Jadi 13 kurang 3 itu sama dengan, ini dikali pelangi nih, 2x kali x berarti 2x kuadrat. 2x kali 4 berarti tambah 8. Minus 3 kali x berarti kurang 3x. Minus 3 kali 4 berarti minus 12 gitu ya. Nah, sama dengan 13x kurang 3 dibagi 2x kuadrat. Ini kan sama-sama nih, berarti tambah 5x dikurang 12. Oke, itulah jawabannya. Jawabannya berarti A, berarti A ya. Nah, sekarang 32 gitu ya. 32 bentuk sederhana dari, ini sama kayak yang tadi. Ini sama kayak yang tadi, 2x kuadrat itu ditambah x kurang 3. Tambah x kurang 3 dibagi 16x pangkat 4. Jadi 16x pangkat 4 dikurang 81 gitu ya. Nah, karena ini pilihan ganda seperti yang tadi saya ajarin di awal, kamu faktorin yang bawahnya saja. Bawahnya saja dulu. Ini kan ini sama nih. Jadi ini 4x pangkat 2 dikurang 81 itu 9 pangkat 2. Nah, sama dengan yang atasnya kamu gak usah tulis dulu gitu ya, selesain aja bawahnya dulu. Ini kalau ini berarti kan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, jadinya kan 4x. Ini karena pangkat 4 jadi ini 2, ada 2-nya. Nah, 4x kuadrat dikurang 9 dikali 4x kuadrat ditambah 9. Nah, atasnya gak usah dulu ya. Nah, atasnya tetap sama. Nah, sama dengan, ini masih bawah ya. Nah, yang ini juga bisa dibuat jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Ini sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 gitu ya, dikali 4x kuadrat ditambah 9 ditambah 9 gitu ya. Nah, sama dengan lagi, ini kan A tambah A kuadrat tambah B kuadrat, berarti ini sama dengan 2x dikurang 3 kali 2x tambah 3 kali 4x kuadrat ditambah 9. Nah, baru kamu tulis yang atasnya tuh. Atasnya kan 2x kuadrat tambah x kurang 3 gitu. Nah, karena ini bentuknya sederhana, berarti yang atas faktornya itu merupakan salah satu dari 3 ini gitu ya. Nah, faktor dari yang atas ini salah satunya adalah di antara 3 ini. Nah, sekarang kamu lihat, kalau yang ini tidak mungkin karena ini pangkat 2, yang atas juga sudah pangkat 2, jadi nggak mungkin pangkatnya pangkat 2 lagi. Nggak mungkin faktornya pangkat 2 lagi, pasti faktornya adalah pangkat 1. Nah, kemungkinan besar salah satu dari yang 2 ini di depan. Nah, sekarang kamu tinggal ini aja, diuji saja. Nah, kira-kira yang ini enggak? Nah, coba ya. Coba dulu yang kurang. Misalnya kalau kamu pakai yang depan, berarti 2x dikurang 3, kira-kira ada enggak yang dikalikan sama? Nah, 2x dikali berapa sama dengan 2x kuadrat? Nah, sama dengan x dong. Nah, minus 3 kali berapa sama dengan minus 3? Dikalinya berarti plus 1 dong. Nah, kira-kira sama nggak? Ini kalau dikaliin sama dengan yang atas, kira-kira sama nggak? Ya kamu uji. Ujinya gimana? Ya kali pelangi. 2x kuadrat gitu ya, ditambah 2x dikurang
3x dikurang 3. Nah, kira-kira sama nggak nih? 2x kuadrat ini berarti kurang x dong, kurang 3. Oh, tidak sama, yang ini ditambah x, yang ini dikurang x, berarti salah gitu ya. Berarti yang benar itu adalah ini gitu ya. Berarti yang atas itu faktornya adalah yang tengah. Berarti yang tengah 2x ditambah 3 dikali x kurang 1 gitu, per 2x kurang 3 kali 2x tambah 3 kali 4x kuadrat tambah 9 gitu ya, tambah 9 gitu ya. Sudah, ini tinggal kamu coret aja, coret nih, ini coret dengan yang tengah. Nah, sehingga kamu ketemu ini, bisa hapus aja, sehingga kamu ketemu x kurang 1 dibagi 2x kurang 3 kali 4x kuadrat ditambah 9 gitu ya. Jawabannya apa tuh? Jawabannya A mungkin ya, A ya. Tuh. Nah, itu nomor 32. Sekarang 33 ya, 33, nomor 33. Ini perhatikan tabel berikut. Nah, ada tabel ini nilai ini frekuensi. Nah, frekuensi itu maksudnya banyaknya. Kalau nilai 5, 6, 7, 8, 9, jadi 5, 6, 7, 8, 9. Oke, gini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nilai 5 itu ada 4 orang. Frekuensi itu maksudnya banyaknya orang yang dapat nilai itu. Ini 11, ini n, ini n orang, ini 11 ya, ini 11. Kalau yang 8, 5, 2. Nah, ini 5, ini 2. Nah, dia kasih tahu bahwa nilai min itu rata-rata. Minnya atau rata-ratanya, rata-rata itu sama dengan 6,6. Betul. 6, ditanya n-nya. Nah, kalau rata-rata atau min itu rumusnya dikali nih, nilai dikali frekuensinya, berarti 5 kali 4. Kemudian ditambah 6 kali 11. Ditambah lagi 7 kali n. Ditambah lagi 8 kali 5. Kemudian ditambah lagi 9 kali 2. Kemudian dibagi totalnya, total frekuensinya 4 tambah 11 tambah n ditambah 5 ditambah 2. Nah, ini kan rata-ratanya 6,6, sama dengan ini 20 ditambah 66 ditambah 7n ditambah 40 ditambah 18. Dibagi berapa nih totalnya? 15, 22 ditambah n. Nah, terus kamu kali silang nih, kali ke sana, berarti 6,6 dikali 22 tambah n sama dengan, ini totalnya berapa nih? 20 tambah 66, 86. Tambah 40, 126. Tambah 18, 136, 144. 144 ditambah 7n. Gitu ya. Terus ini kamu kali pelangi. 22 dikali 6,6. 22 kali 6,6. 145,2 ditambah 6,6n sama dengan 144 tambah 7n. Nah, 6,6 nya kamu pindahin jadi 145,2 kurang 144 sama dengan 7n dikurang 6,6n. Berarti ini sama dengan 1,2. 1,2 sama dengan 0,4n. Berarti n-nya itu sama dengan 1,2 dibagi 0,4. Atau kalau serain 12 bagi 4 sama dengan n-nya sama dengan 3.
Berarti N-nya itu 3, atau yang mendapat nilai 7 itu adalah 3 orang. Gitu ya. Oke, Mister lupa ini dulu ya, sampai sini dulu, nanti Mister lanjutin lagi karena supaya Mister ini. Nanti Mister lanjutin lagi di video yang kedua.